Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya ingin mempresentasikan kembali yaitu tentang tugas ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2020-2021, yaitu kita membahas rencana bisnis ide energi terbarukan. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sebuah ide bisnis yaitu usaha panel surya rooftop no ribet. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Seperti biasa, nama saya Adi Fauzi Rozali dengan NPM 5200711065. Prodi saya Teknik Elektro kelas B. Di sini saya akan membahas tentang ide bisnis energi listrik, yaitu tentang panel surya rooftop. Kenapa saya memilih panel surya rooftop? Karena dalam latar belakang masalah tentang virus corona ini, semenjak adanya virus corona ini, masyarakat itu telah diwajibkan untuk melakukan PSBB di rumah mereka masing-masing. Jadi karena itu kebutuhan listrik atau energi itu meningkat. Ya. Dan di sini saya akan membahas presentasi penggunaan daya listrik terakhir 2020, di mana pada Desember 2019 penggunaannya ya rata-rata memang segitu 50 kilowatt per hours. Lalu bulan Januari pun sama dia. Lalu Februari pun dia sama. Nah, semenjak dia memasuki bulan Maret, ini terjadi peningkatan, yaitu sekitar 20 kilowatt per hours. Yang biasanya itu 50 kilowatt per hours, karena disebabkan adanya PSBB selama 2 minggu. Lalu pada bulan April pun demikian, PSBB dengan 1 bulan. Penggunaannya meningkat menjadi 90 kW per hours. Rekening hasil pencatatan bulan Mei menjadi 110 kW. Dan seterusnya meningkat selama 20 kW per house. Jadi inilah merupakan sebuah alasan di mana saya berinovasi untuk menciptakan sebuah ide bisnis tentang sistem pembangkit panel surya. Bisnis panel surya rooftop otomatis no ribet ini saya buat untuk kebutuhan rumah tangga ataupun industri ataupun perkantoran. Ide masalahnya dalam masa pandemi COVID ini kebutuhan listrik akan meningkat, karena itu saya berinovasi untuk mencari energi alternatif. Dengan sumber energi yang tak terbatas, sistem pembangkit panel surya bisa menjadi solusi kebutuhan energi di masa pandemi ini. Ide kreatifnya dengan memanfaatkan kombinasi teknik elektro dan komputer, panel surya rooftop otomatis disiapkan. Lanjut, sistem panel surya rooftop. Apa sih itu sistem panel surya rooftop? Contohnya dia seperti sebuah energi yang dipancarkan dari sinar matahari dan itu diserap oleh panel solarnya, oleh sel fotovoltaiknya. Lalu di situ dia dialirkan ke charge controller, lalu dia dialirkan ke inverter untuk dihubungkan ke alat-alat rumah tangga. Tapi sebelumnya dia akan disalurkan ke baterai backup bank untuk penyimpanan energi listrik, daya listriknya. Lalu kemudian dia dialurkan ke rumah-rumah ataupun listrik perumahan. Pagi dan siang hari, energi listrik yang dihasilkan oleh panel solar digunakan untuk mengoptimalkan semua penggunaan listrik di rumah. Kelebihan dari energi listrik digunakan untuk mengisi ulang baterai. Sore hari, pada saat matahari telah terbenam, sistem secara otomatis akan beralih ke energi listrik yang tersimpan di baterai.
Lalu pada malam hari, jika kapasitas baterai tidak cukup untuk memenuhi penggunaan listrik di rumah, inverter secara otomatis mengalihkan dengan penggunaan listrik dari PLN. Lanjut kita ke upgrade sistem otomatis panel surya rooftop. Gambar contohnya seperti ini. Dia itu menggunakan sebuah tool tambahan, yaitu microcontroller, di mana dia menggunakan komponen Arduino sensor sebagai alarm penyetel panel surya. Cara kerjanya dia seperti ini. Pasang microcontroller pada inverter dan panel surya. Kemudian setting microcontroller, terus kemudian buat aplikasinya, bisa digunakan di smartphone ataupun di laptop. Lalu panel surya rooftop pun otomatis jadi. Lalu apa sih fungsi kegunaan dari microcontroller sistem otomatis panel surya rooftop? Yang pertama, dia bisa membuat skala pelindung panel surya, di mana dia bisa mengaktifkan pelindungnya, di mana kala saat cuaca hujan dia diaktifkan, ataupun dalam saat cuaca badai, ya pokoknya serba otomatis lah. Lalu yang kedua, bisa buat setting daya watt di smartphone. Dia bisa mengatur daya kelistrikan di rumah, seperti mengatur sekitar 450 watt atau sekitar 300 watt untuk kebutuhan kecil, atau bisa untuk kebutuhan besar. Lalu yang ketiga itu bisa buat sistem arus by one object. Itu seperti ya, contohnya inverter, dia sebagai penghubung ke semua alat-alat elektronik rumah tangga, tapi dia bisa diatur dalam salah satunya. Maksudnya dia bisa diatur melalui untuk kulkas saja, untuk TV saja itu bisa. Target pemasaran bisnis panel surya yang pertama, sektor masyarakat awam, masyarakat yang belum pernah diperkenalkan teknologi ramah dan hemat. Lalu yang kedua, sektor rumah tangga, sesuai untuk kebutuhan sehari-hari seperti masak, mencuci pakaian, menyetrika, dan lainnya. Yang ketiga, sektor perkantoran cocok digunakan untuk satu gedung kantor. Yang keempat, sektor usaha mikro tanpa perlu mengeluarkan biaya yang mahal, dengan begitu Anda tidak perlu. Lalu yang slide selanjutnya, strategi pemasaran bisnis, melakukan iklan visual media. Yang pertama, melakukan iklan visual media, televisi, radio, website, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan sistem endorse pada influencers, selebgram, dan publik figur dengan mencontohkan cara penggunaan yang baik dan benar. Yang ketiga, menjadikan produk unggulan dengan menunjukkan kelebihannya dan solusi untuk semua keperluan sehari-hari, hemat, no ribet, praktis, seperti itu. Yang keempat, dengan melakukan kerjasama antar perusahaan yang berhubungan dengan teknik listrikan. Oke, itu saja sebuah perencanaan ide bisnis saya. Ini sebenarnya sebuah tugas proposal, sebuah tugas pengajuan untuk ya Bapak dosen lah, untuk PKM-nya. Jadi terima kasih, itu saja. Semoga apa yang saya bahas bisa bermanfaat oleh kalian, untuk semua. Oke, terima kasih dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.